Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arga di channel Udan Wingit. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan untuk teman-teman semua pendengar setia Udan Wingit. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk cerita kali ini, aku akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Siulan Kematian Pocong Suradipa. Oh iya, kalian juga bisa memberi dukungan ke channel ini melalui Super Thanks atau Saweria yang sudah aku sediakan linknya di deskripsi video ini. Matur nuwun, langsung saja kita mulai ceritanya. Tahun 1996, di ujung timur Pulau Jawa, tersembunyi sebuah desa terpencil bernama Karangsari yang terletak di pedalaman Banyuwangi. Desa ini bagaikan dunia yang terhenti di masa lalu, dikelilingi oleh hutan lebat yang begitu rapat hingga cahaya matahari pun sulit untuk menembus celah-celah rantingnya. Tak ada jaringan listrik, tak ada sinyal radio, bahkan lampu minyak masih menjadi penerang utama di malam hari. Satu-satunya akses keluar masuk desa hanyalah jalan tanah sempit yang licin saat hujan dan berdebu saat kemarau. Seakan menjadi batas tak kasat mata antara Karangsari dan dunia modern di luar sana. Warganya hidup sederhana, bercocok tanam dan beternak, dan mereka memegang erat adat istiadat turun-temurun. Kepercayaan pada hal-hal gaib bukan sekedar mitos di desa ini. Itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka percaya bahwa dunia tak hanya dihuni manusia, tapi juga makhluk halus yang harus dihormati, ditakuti, dan kadang-kadang disuap dengan sesajen. Namaku Seno. Saat itu usiaku 32 tahun. Aku baru saja dipindahkan tugas dari kota ke sebuah desa terpencil bernama Karangsari yang letaknya jauh di pelosok Banyuwangi. Aku tidak sendirian. Aku datang bersama istriku, Wulan, dan anak laki-laki kami, Raka, yang baru berumur 5 tahun. Aku mendapat tugas dari Dinas Kesehatan untuk membuka posyandu di desa ini. Kupikir hidup di desa akan membawa ketenangan, udara bersih, tidak ada kemacetan, dan lingkungan yang masih alami. Aku membayangkan hidup sederhana tapi bahagia. Tapi ternyata, sejak pertama kali menginjakan kaki di Karangsari, ada sesuatu yang terasa aneh. Aku tidak langsung bisa menjelaskan apa itu. Rasanya seperti hawa berat yang menggantung di udara. Desa ini sepi, terlalu sepi. Jalanan hanya berupa tanah merah yang becek saat hujan dan berdebu saat panas. Di sekeliling desa hanya ada hutan dan perkebunan pisang. Dan yang paling membuatku merasa tidak nyaman, tidak ada listrik. Hanya lampu minyak dan lilin di malam hari. Kami tinggal di rumah dinas yang disediakan oleh kepala desa. Rumah itu terbuat dari kayu jati tua. Bangunannya terlihat kuno, tapi masih sedikit kokoh. Lantainya berderit setiap kali diinjak. Di belakang rumah ada kebun pisang yang luas sekali, seperti tidak ada ujungnya. Dan lebih jauh dari kebun itu, berdiri hutan yang tampak gelap dan rapat, seperti tembok hijau yang menutupi langit. Kata warga, hutan itu tidak boleh dimasuki, terutama saat malam Jumat. Tidak dijelaskan kenapa, hanya dikatakan, "Gak semua yang ada di sana bisa kamu lihat, tapi mereka bisa lihat kamu." Awalnya aku dan Wulan menganggap itu cuma cerita lama, mungkin mitos untuk menakuti anak-anak. Tapi tetap saja, kami tak pernah membiarkan Raka bermain terlalu dekat ke arah kebun. Malam pertama di rumah itu berjalan tenang.
Kami makan malam seadanya, menidurkan Raka lalu mencoba tidur lebih awal. Saat itu hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang sekali menyapu dinding kayu rumah. Wulan tertidur terlebih dahulu, tapi aku sempat terjaga beberapa lama. Aku duduk di ranjang memandangi langit malam lewat jendela. Bulan terlihat penuh, tapi tertutup awan tipis, membuat cahayanya tampak pucat. Ada rasa aneh di kepalaku. Bukan takut, tapi seperti gelisah tanpa sebab. Malam kedua, aku terbangun sekitar jam 2 dini hari. Rumah sangat sepi. Wulan dan Raka tidur pulas. Tapi tiba-tiba, aku mendengar suara. Siulan, pelan, panjang, dan nadanya sumbang. Seperti seseorang yang bersiul, tapi suaranya tidak wajar. Awalnya kupikir itu suara angin. Tapi suara itu terlalu jelas, terlalu nyata. Dan angin tidak memiliki nada seperti itu. Siulannya seperti keluar dari sesuatu. Atau bisa jadi seseorang. Aku duduk perlahan di ranjang. Jantungku mulai berdegup dengan kencang. Aku coba meyakinkan diri kalau itu cuma suara hewan malam. Tapi suara itu terdengar lagi lebih dekat. Aku menoleh ke arah jendela. Tidak ada apa-apa, hanya gelap. Tapi entah kenapa, aku merasa sedang diperhatikan. Bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang bersembunyi di balik gelap malam. Lalu terdengar suara dari kebun belakang. Daun-daun pisang bergoyang keras, seperti ada sesuatu yang berat melompat atau berlari di antara batang-batangnya. Suara gerakannya cepat, liar, dan berat. Bukan seperti binatang kecil, tapi seperti tubuh manusia. Atau lebih tepatnya, seperti tubuh yang terbungkus kain. Aku tidak berani bangun dari ranjang. Kupeluk Wulan, berharap suara itu berhenti. Tapi siulan itu terus terdengar. Lama, berulang, dan berulang. Pagi harinya, aku tak tahan. Saat bertemu Pak Lurah, aku langsung bertanya. Pak, semalam saya dengar suara aneh dari belakang rumah. Seperti siulan. Terus kebun pisang juga seperti ada yang jalanin. Wajah Pak Lurah langsung berubah. Tadinya ramah, jadi serius dan tegang. Kamu dengar siulan itu? Tanyanya pelan, nyaris berbisik. Aku mengangguk pelan. Pak Lurah menarik nafas dalam, lalu mendekatiku dan berkata dengan suara rendah. Jangan dibalas Pak Seno. Sekalipun jangan dibalas. Kalau kamu balas, dia akan tahu kamu dengar. Dia akan datang. Siapa Pak? Pak Lurah diam cukup lama. Lalu ia menatap mataku dengan serius. Itu bukan orang Pak. Itu pocong. Pocong yang bersiul. Dia muncul kalau ada orang baru datang ke desa. Yang pernah membalas siulannya gak pernah sama lagi Pak. Ada yang jadi gila, ada yang hilang, ada yang mati. Sejak malam itu, aku merasa seperti terus diawasi. Bahkan saat siang hari, ketika matahari bersinar terang, perasaan itu tidak hilang. Setiap aku berjalan ke halaman belakang, aku merasa seperti ada yang sedang mengintip dari balik pohon-pohon pisang. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin cuma perasaanku saja. Tapi rasa itu semakin hari semakin kuat.
Yang paling bikin aku khawatir adalah Raka, anakku. Dia berubah. Biasanya, Raka anak yang cerewet, suka ngobrol dan selalu ceria. Tapi sekarang, dia jadi pendiam. Bahkan kadang, dia hanya berdiri diam di depan jendela, menatap ke arah kebun pisang yang ada di belakang rumah. Lama sekali, seolah dia sedang melihat sesuatu di sana. Tapi saat aku tanya, dia tidak pernah menjawab. Satu sore, Wulan, istriku, berteriak dari halaman belakang. Aku langsung lari ke sana, dan hatiku seperti jatuh ke lantai saat melihat Raka sedang duduk di bawah pohon mangga. Matanya kosong, pandangannya lurus, tidak fokus. Dan yang paling membuatku merinding, dari mulut kecilnya keluar siulan pelan. Siulannya sama persis seperti yang aku dengar malam itu. Suara yang membuatku tidak bisa tidur beberapa malam terakhir. Aku langsung lari menghampiri Raka dan mengguncang tubuhnya. "Raka, nak, kamu ngapain?" Raka menoleh perlahan, sangat pelan, seperti lehernya kaku. Lalu dia bicara, tapi suaranya bukan suara anak kecil. Lebih berat, datar, dan seram. "Dia sudah dekat, Ayah. Dia suka kalau disiulin balik." Tubuhku langsung kaku. Aku membeku. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Yang bisa kulakukan cuma memeluk Raka dan membawanya masuk rumah. Wulan menangis sambil memeluk kami berdua. Kami bertiga hanya duduk di ruang tengah malam itu. Lampu minyak menyala. Tapi rasanya cahaya tidak cukup untuk mengusir rasa takut. Malam itu aku tidak bisa tidur. Jantungku terus berdebar. Aku duduk sendirian di ruang tengah, menatap pintu belakang rumah yang tertutup. Wulan dan Raka sudah tidur di kamar. Tapi aku merasa sesuatu akan datang. Jam 2 malam, sama seperti malam-malam sebelumnya. Dan benar saja, suara siulan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, dari arah sumur belakang rumah. Aku berdiri perlahan, ku tarik napas panjang. Ku coba menenangkan diri, walau tubuhku gemetar. Aku membuka pintu belakang sedikit, dan langsung disambut angin dingin. Aku melangkah keluar pelan-pelan, lalu menatap ke arah sumur. Di sana, di dekat sumur itu, ada sesosok makhluk berdiri. Dia dibungkus kain putih yang kotor dan sobek, seperti pocong. Tapi anehnya, tubuhnya tidak menyentuh tanah. Dia melayang sedikit, kepalanya miring ke kanan, dan wajahnya hanya kain yang mengerut. Tapi bentuknya seperti sedang tersenyum-senyum yang menyeramkan. Lalu dia bersiul lagi. Aku ingin lari, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Jantungku berdetak dengan sangat kencang. Tapi entah kenapa, aku membalas dengan suara pelan, gemetar. Begitu aku membalas siulannya, makhluk itu diam, tak bersuara. Lalu dia mulai melompat. Sekali, 2 kali, 3 kali. Setiap lompatannya makin mendekat ke arahku. Aku langsung lari ke rumah, menutup pintu, dan menyandarkannya dengan lemari tua. Tapi suara lompatannya masih terdengar. Padahal dia itu kan melayang. Dari jendela dapur, aku melihatnya lagi. Dia berdiri diam, hanya menatapku. Matanya hitam, gelap, tak ada cahaya. Lalu perlahan, tangannya yang terlihat membusuk
dan masih terikat kain kafan terangkat dan menunjuk langsung ke arahku. Dia bersiul lagi, tapi kali ini lebih panjang, lebih nyaring, lebih menusuk. Aku tahu, siulan itu bukan panggilan biasa. Itu seperti sebuah pesan. Kamu milikku sekarang. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Wulan dan Raka masih tidur. Jadi, aku keluar rumah dengan langkah pelan. Badanku masih gemetar karena kejadian semalam. Rasanya seperti tubuhku belum bisa percaya dengan apa yang kulihat. Tapi aku tahu itu nyata. Aku tahu aku tidak sedang bermimpi. Pocong itu benar-benar ada. Aku berjalan menuju rumah Pak Lurah. Udara pagi masih dingin, tapi keringat dingin sudah membasahi leherku. Setiap suara ranting patah atau dedaunan yang jatuh membuatku terlonjak. Jalan tanah yang kulalui seperti lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara ayam pun tidak terdengar. Sesampainya di rumah Pak Lurah, aku langsung mengetuk pintu. Tak lama, beliau membuka pintu dengan wajah lelah dan mata merah, seperti tidak tidur semalaman. Aku menunduk, lalu pelan-pelan berkata, "Pak, semalam di rumah, saya lihat pocong, Pak. Dan entah kenapa, saya membalas siulannya." Wajah Pak Lurah langsung berubah, pucat, bibirnya bergetar. Ia mundur satu langkah. "Ya Allah, Pak Seno." Aku hanya bisa menunduk. Perasaanku campur aduk, takut, bingung, dan panik. "Kenapa sampean kok malah membalas toh, Pak?" katanya. "Itu artinya dia itu sudah milih sampean, Pak." Aku menatapnya, bingung. "Milih? Maksudnya apa, Pak Lurah? Siapa dia? Kenapa dia bersiul?" Pak Lurah menarik napas dalam. Ia duduk di kursi kayu tua di teras rumahnya. Matanya menatap kosong ke arah pohon kelapa di kejauhan. "Sampean duduk dulu, Pak Seno. Ini cerita lama. Tapi semua warga lama di desa ini tahu." Aku duduk di sebelahnya, mencoba menenangkan diri. Lalu ia mulai bercerita. "Tahun 1978, waktu saya masih muda, Pak, ada orang pintar di desa ini. Namanya Mbah Suradipa. Awalnya, dia itu dihormati. Banyak warga datang minta tolong. Dari urusan sakit sampai nyari orang hilang. Tapi makin lama, dia kayak berubah gitu. Wajahnya makin suram. Dan dia mulai menjauhi dari warga." Pak Lurah menelan ludah sebelum melanjutkan. "Orang-orang bilang, Pak, dia mulai belajar ilmu hitam. Sering terlihat di kuburan tengah malam. Kadang, kalau kita lewat dekat rumahnya, terdengar suara siulan aneh dari dalam. Kata orang, itu bahasa pemanggil arwah." Aku merinding mendengarnya. "Lalu, apa yang terjadi, Pak Lurah?" Pak Lurah menunduk. "Suatu malam, anak kecil di desa ini hilang. Kami semua panik. Pencarian dilakukan berhari-hari. Tapi ndak ketemu. Banyak yang curiga sama Mbah Suradipa. Akhirnya, warga rame-rame geledah rumahnya. Dan memang benar, Pak, yang kami temukan." Ia terdiam sejenak. "Ada boneka jelangkung berlumuran darah. Dan anak itu ditemukan meninggal di belakang rumahnya. Warga marah besar. Kami membakarnya hidup-hidup." Aku membelalak. "Apa? Dibakar hidup-hidup?" Pak Lurah mengangguk, suaranya serak. "Tapi dia gak langsung mati, Pak Seno. Dia loncat-loncat sambil terbakar dan sambil bersiul
Siulannya panjang, pelan, tapi ngeri. Dan dia jatuh di depan makam kosong yang katanya dia siapkan untuk dirinya sendiri. Aku bergidik. Lalu jasadnya gimana Pak Lurah? Tidak dikubur dengan baik. Cuma dibungkus sama kain kafan seadanya, dilempar ke dalam lubang, lalu ditimbun setengah badan. Kepalanya masih kelihatan, separuh tubuhnya masih terlihat, dan siulan itu masih terdengar bahkan setelah dia mati. Sejak hari itu, hidupku berubah total. Raka demam tinggi, wajahnya pucat, tubuhnya panas seperti terbakar, tapi keringatnya dingin. Setiap malam, dia mengigau. Kadang menyebut nama Mbah Suradipa. Kadang berkata, "Ayo ikut aku, kita main siulan." Wulan juga mulai merasakan hal-hal aneh. Katanya, ia sering dengar suara seperti ada yang melompat-lompat di atas rumah. Padahal, rumah kami tidak punya loteng. Suara itu seperti duk, duk, duk. Pelan, tapi terus berulang. Seolah ada yang mondar-mandir di atas kepala kami. Dan aku mulai mimpi aneh. Dalam mimpiku, aku berdiri di tengah kebun pisang, dikelilingi puluhan mayat. Mereka semua berdiri membentuk lingkaran. Wajahnya tak jelas, tapi semuanya bersiul. Di tengah-tengah mereka, ya aku. Tanganku terikat kafan, tubuhku tak bisa bergerak. Dan dari mulutku sendiri keluar siulan. Aku tidak bisa berhenti. Mulutku bersiul sendiri, seperti dikendalikan sesuatu. Aku sering terbangun sambil berkeringat dan menangis tanpa suara. Sampai suatu malam, siulan itu terdengar lagi. Tapi kali ini dari dalam rumah, dari arah kamar Raka. Aku langsung berlari ke kamar, membuka pintu dengan cepat, dan yang kulihat, Raka sudah duduk di atas ranjang. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, menatap kosong ke depan. Dan dari balik punggungnya muncul sosok itu, pocong yang sama, melayang pelan di belakang Raka. Ia mendekat, sangat dekat, lalu perlahan masuk ke dalam tubuh anakku. Tubuh Raka kaku seperti patung, kulitnya dingin, seperti baru diangkat dari lemari es. Tapi jantungnya masih berdetak, ia masih hidup, matanya terbuka lebar. Tapi bukan seperti orang sadar. Bola matanya bergerak-gerak ke segala arah, seolah-olah melihat sesuatu yang tak bisa aku lihat. Seperti sedang menonton sesuatu di dunia lain yang hanya bisa dilihat oleh orang yang sudah dipilih. "Wulan, ambil air Wulan!" teriakku, panik. "Air Zam-Zam, cepat!" Wulan datang dengan langkah terburu-buru, wajahnya pucat, hampir menangis. Tangannya gemetar saat menyerahkan botol air Zam-Zam yang selalu kami simpan di lemari sejak pindah ke desa ini. Awalnya hanya untuk jaga-jaga, sekarang seperti satu-satunya harapan. Tanpa ragu, aku buka tutup botol dan menyiramkan air itu ke wajah Raka. Seketika, aku membaca ayat kursi terbata-bata, meski lidahku kaku dan bibirku bergetar hebat. Setiap huruf yang keluar rasanya seperti melawan sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, tubuh Raka menggeliat keras, seperti kesetrum. Lalu ia muntah. Tapi yang keluar bukan makanan. Yang keluar adalah kain putih. Sebungkus kecil kain kafan, penuh darah dan tanah basah, muncul dari dalam mulutnya. Aku bisa mencium bau busuk yang sangat tajam. Bau seperti bangkai hewan yang dikubur lama, lalu digali lagi. Wulan menjerit histeris. Ia mundur sampai menabrak dinding. Air matanya langsung mengalir deras. Tanganku gemetar saat mengambil kain itu.
Rasanya seperti memegang ular hidup. Kainnya masih lembab, berlendir. Perlahan-lahan, aku sobek dengan ujung jari. Di dalamnya ada rambut, sehelai kuku manusia, dan di ujung kain tertulis nama anakku dengan darah. Raka. Hatiku mencelos. Dunia seperti berhenti berputar. Tanpa banyak bicara, aku langsung membawa kain itu ke rumah Pak Lurah. Sesampainya di sana, aku langsung tunjukkan kain itu tanpa kata. Wajah Pak Lurah langsung memucat, lebih putih dari dinding rumahnya. Itu pesugihan mati Pak Seno, katanya pelan. Simbah masih narik tumbalnya ternyata. Kain kafan itu buat ngikat arwah baru. Dan kalau sudah ditulis namanya, artinya jiwa anak sampeyan sudah ditandai Pak. Aku mengepalkan tangan, air mata menetes tanpa sadar. Ada gak Pak cara buat nyelamatin anak saya? Pak Lurah terdiam. Ia menunduk seperti sedang bicara pada dirinya sendiri. Lalu akhirnya ia berkata, pelan tapi tegas. Ada satu cara Pak, tapi berat. Sampeyan harus cari kuburan itu yang separuh dikubur. Gali, terus bakar jasad Mbah Suradipa sampai tinggal abu. Aku mengangguk cepat. Tapi lanjutnya, sebelum gali, sampean harus panggil dia pakai siulan, pancing arwahnya keluar, biar dia nggak sembunyi di tubuh siapapun. Aku terdiam. Dan kalau gagal Pak Seno, sampean yang bakal gantiin dia. Sampean yang bakal jadi penjaga baru di balik kain kafan itu Pak. Malam itu, aku pergi sendirian ke hutan belakang desa. Hutan yang katanya tak pernah dimasuki orang, bahkan siang hari. Aku membawa cangkul, lampu petromak, dan kain kafan dari mulut Raka yang kini kusimpan di dalam botol kaca. Langkahku pelan, angin malam begitu dingin, dan suara hutan seperti bisikan ratusan mulut yang berbicara bersamaan. Di kejauhan, terdengar suara burung hantu, tapi tak ada satupun suara manusia. Hingga akhirnya, aku menemukannya. Gundukan tanah, kuburan tua, separuh terbuka, ujung kain kafan menyembul dari tanah, kotor dan hitam seperti jelaga. Tanah di sekitarnya basah dan lengket, seperti belum pernah kering sejak malam pembakaran itu. Aku berdiri di pinggir kuburan itu, lututku lemas, tapi aku paksakan berdiri. Lalu aku bersiul. Tapi sunyi. Tapi beberapa detik kemudian, tanah itu bergerak, seperti bernafas. Tiba-tiba, tangan terikat kain kafan muncul dari bawah tanah. Lalu kepala, hitam, gosong. Tapi matanya, ya Tuhan, matanya membuka. Pocong itu langsung melompat ke arahku. 1 lompatan, 2, 3. Aku lemparkan minyak tanah ke arahnya, lalu kubakar dengan korek api. Tapi bukan dia yang terbakar, aku yang terbakar. Api menyambar seluruh tubuhku. Rasanya seperti tubuhku dihancurkan dari dalam. Kulitku melepuh, mataku seperti meleleh. Tapi anehnya, aku masih sadar. Aku masih hidup. Dan di tengah nyala api itu, pocong itu masuk ke dalam tubuhku. Lalu semuanya gelap. Saat aku membuka mata, aku sudah terbaring di ranjang rumahku. Wulan dan Raka memelukku sambil menangis. Katanya, aku ditemukan di kebun belakang, pingsan, tidak ada luka bakar, tidak ada kuburan, tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu apa yang terjadi nyata. Pak Lurah bilang, kuburan itu benar-benar hilang.
seperti ditelan bumi. Tapi yang aneh, sejak hari itu, aku sering bersiul sendiri. Kadang tanpa sadar, di malam hari, aku berdiri di depan rumah, menghadap kebun, dan bersiul ke arah kegelapan. Dan kadang, aku melihat bayangan tubuhku sendiri, melompat-lompat. Tiap kali Raka mau tidur, dia suka berkata sambil tersenyum, "Sekarang ayah yang jagain dia ya. Gantian." 3 bulan sudah berlalu sejak malam itu. Malam kelam yang mengubah segalanya. Pocong bersiul itu tak pernah muncul lagi. Tak ada bayangan putih yang melompat di kebun pisang. Tak ada suara siulan panjang yang menembus dinding rumah. Dan tak ada lagi ketukan pelan di jendela saat malam sedang sunyi-sunyinya. Warga Karangsari mulai tenang. Mereka percaya semuanya sudah berakhir. Pak RW bahkan menggelar selamatan kecil dan bilang, "Kita sudah selamat. Yang penting, jangan ada yang main siulan lagi tengah malam." Ibu-ibu mulai berani menjemur pakaian malam hari. Anak-anak sudah kembali bermain petak umpet di halaman. Suara tawa mulai terdengar lagi di kampung ini. Tapi tidak bagiku. Setiap malam, tubuhku terbangun sendiri. Selalu di jam 2 dini hari, tanpa bunyi alarm, tanpa suara. Seperti ada yang memanggil dari jauh atau dari dalam. Aku akan duduk di kursi kayu dekat jendela. Kursi tua yang sudah mulai lapuk. Dari sana, aku bisa melihat langsung ke kebun pisang yang membentang gelap di belakang rumah. Dulu, kebun itu biasa saja. Tapi sekarang, ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Kebun itu seperti menyimpan napas, seperti menahan sesuatu yang belum selesai. Aku tak pernah bersiul, tidak berani. Tapi kadang, saat semuanya hening, aku mendengar suara itu. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepala aku sendiri. Seolah pikiranku sudah rusak. Seolah suara itu sudah jadi bagian dari diriku. Raka, anakku, sudah sembuh. Lukanya mengering, tubuhnya sehat. Tapi pikirannya tidak kembali seperti dulu. Dia tidak mau dekat jendela. Tidak mau tidur di kamarnya sendiri. Dia mulai menggambar hal-hal aneh di tembok dan buku tulis. Gambarnya selalu sama. Sesosok makhluk tinggi, terbungkus kain kafan putih kusam dengan 2 mata hitam besar seperti lubang yang membuatku merinding. Kadang-kadang ia menggambar aku, tapi tubuhku terbungkus kain kafan dan mataku kosong. "Ini ayah," katanya suatu malam sambil menunjukkan gambar. Tapi ayah yang di bawah tanah. Aku hanya diam, tidak tahu harus menjawab apa. Dan Wulan, istriku, mulai berubah. Dulu dia penuh kasih, selalu tersenyum. Tapi kini dia seperti menjaga jarak. Dia menatapku seperti melihat orang asing. "Mas," katanya pelan suatu malam, "akhir-akhir ini kamu sering bicara sendiri, Mas. Kamu juga suka mengigau. Tapi bukan pakai bahasa yang aku mengerti. Bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia. Suaranya berat, serak, bukan suara Mas." Aku tak tahu harus bilang apa, karena aku benar-benar tidak ingat. Aku merasa tidur biasa, tapi mungkin memang bukan aku lagi yang bangun. Lalu malam itu datang. Raka tiba-tiba berlari masuk ke kamarku. Nafasnya ngos-ngosan. Wajahnya pucat seperti kapur. "Ayah, dia datang lagi, ayah." "Siapa, nak? Siapa?" tanyaku. Duduk tegak, jantungku berdebar. "Pocongnya, ya." Suaranya bergetar. "Tapi sekarang dia nggak nyari ayah lagi.
dia nyari ibu ya. Tapi ya, mukanya kok kayak ayah. Darahku terasa berhenti mengalir. Aku langsung melompat dari tempat tidur dan menuju kamar. Ya, kamar itu kosong. Tempat tidur masih hangat. Tapi Wulan tidak ada. Yang tertinggal hanya sehelai kain kafan yang lusuh dan kotor di atas ranjang. Aku memegangnya, basah. Ada bau tanah dan bunga layu. Tanganku gemetar. Lalu suara itu terdengar dari arah dapur. Aku langsung berlari dan dapur kosong. Tapi pintu belakang terbuka lebar. Seperti baru saja ada yang keluar. Angin malah menyusup ke dalam, membawa bau busuk dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti bau kematian yang belum selesai. Di luar sana, di antara bayangan pohon pisang, dia berdiri. Makhluk itu sosok pocong, tapi kali ini lebih dekat, lebih jelas, dan wajahnya adalah wajahku sendiri. Ia tidak berkedip. Ia melayang setengah jengkal di atas tanah. Matanya hitam dan kosong. Lalu, ia mengangkat tangannya perlahan, menunjuk langsung ke arahku. Saat itu aku sadar. Akulah yang diambil Mbah Suradipa. Saat aku bersiul waktu itu, aku mengundang sesuatu dan aku membayar harganya. Jiwaku terkubur. Dan yang tertinggal hanya roh yang nyangkut dalam tubuh yang bukan sepenuhnya manusia. Dan Wulan, istriku, juga telah menjadi tumbal kematian Mbah Suradipa. Orang-orang Karangsari sekarang tahu satu hal. Jangan pernah siulan malam-malam. Apalagi kalau kamu dengar ada siulan duluan. Karena itu bukan suara angin. Bukan juga suara orang iseng. Itu adalah undangan. Kalau kamu dengar itu, jangan menjawab. Atau kamu akan jadi siulan berikutnya. Dan giliranmu yang melayang tanpa jiwa. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita sampai akhir. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari kala bulan sedang menyinari, indah permai menawan nubari, berkilauan cahaya bulan menghiasi alam. Tiap insan merindukan rayuan sang bulan. Oh purnama raya, sampaikan salamku kepadanya dengan cahayamu. Wahai bulan, rayuanmu nan senantiasa membawa pikiran ke arah bahagia raya.